Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang mulia Raden Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin, saya memulai menyapa Raden Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin karena menurut keyakinan saya beliau ini masih menyaksikan kita semua. Jasmaninya sudah menjadi jasad, sudah dimakamkan, tetapi ruhaninya beliau tidak pernah wafat. Beliau masih menyaksikan apa yang kita lakukan bersama di tempat ini. Saya sebagai ketua yayasan di pesantren Tebu Ireng, Jombang, kalau saya nyambut, saya juga selalu menyebut pertama kali Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena saya meyakini bahwa secara ruhani beliau tidak pernah wafat, masih menyaksikan kita semua ini. Begitu juga tatkala saya di sini juga begitu. Yang dimuliakan Raden Kiai Haji Hasbullah Muhammad LC, pengasuh pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Yang dimuliakan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Yang dimuliakan Ketua Pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, yang dimuliakan Ketua Umum DPP dan seluruh DPP Peradaban, yang berbahagia para kiai, pimpinan pondok pesantren semuanya, alumni, dan juga para santri, ibu-ibu nyai, dan semua hadirin yang berbahagia. Lagi pula saya juga ingin menyampaikan kenapa saya menyebut yang dimuliakan. Saya tidak menyebut yang saya muliakan. Saya merasa kalau saya yang muliakan, bagaimana saya memuliakan orang, wong saya sendiri tidak mulia. Tapi kalau saya sebut yang dimuliakan, maksud saya yang memuliakan adalah Allah dan Rasul-Nya. Jadi berbeda antara yang dimuliakan dengan yang saya muliakan. Maksud saya beliau-beliau semua yang saya sebut adalah dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat, sehat walafiat, gembira juga berbahagia. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya senang sekali, berbahagia sekali, yang sudah sekian kalinya saya datang ke sini. Beberapa tahun yang lalu saya ke sini, tapi belum sebesar ini. Dulu hanya ada gedung satu kalau tidak salah, sekarang kok sudah beranak pinak. Kayak begini ramenya itu.
Itu luar biasa, perkembangannya luar biasa. Apalagi disebut ada 23 alumninya yang sudah doktor. 23 itu 20 dan 3. Banyak sekali itu. Ada guru besarnya, ada masternya, ada pengusahanya, ada polisi, tentara, dokter, luar biasa. Saya juga kaget, ini saya tadi dijemput ke Malang. Katanya alumni dia ini, oleh saudara Munib. Munib, namanya Munib, alumni sini. Dia bisa berbahasa Inggris dan bisa berbahasa Arab. Pekerjaannya sehari-hari membantu para dosen untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Dosennya enggak bisa. Ternyata ditolong oleh alumni Banyuanyar ini. Luar biasa. Yang ditolong bukan sembarang orang, dosennya. Saya tadi juga di BA oleh salah seorang yang saya kenal, alumni di sini. Afan namanya. Afan Hasim. Saya kenal di Jogja. Saya kenal dia bahasa Arabnya bagus. Bahasa Inggrisnya bagus. Nulisnya pinter. Saya waktu itu bertanya-tanya, ini lulusan mana gitu, kok pinter? Kan jarang orang pinter. Kalau orang yang punya ijazah banyak. Tapi kalau orang pinter itu sedikit. Ternyata yang pinter dari Darul Ulum Banyuanyar. Luar biasa. Ini luar biasa. Dan saya senang sekali ke sini. Saya disuruh tausiah katanya. Jangan dianggap ini sebagai hal yang inti saya ini. Ini daripada saya tidak ngomong itu aja lah. Sebab intinya adalah sholawat tadi. Sholawat beliau tadi indah sekali, luar biasa. Umpama diteruskan sampai pagi, saya sanggup itu. Memang intinya itu sholawat loh sebetulnya. Sholawat itu inti agar kita ini selamat. Kunci keselamatan itu adalah sholawat. Sholawat ini yang jangan ditinggalkan. Harus terus menerus. Saya bukan ngarang. Dan saya bukan saja dari bacaan saya Al-Quran dan hadis Nabi, itu ya. Tapi sudah berdasarkan pengalaman saya. 6 tahun yang lalu, saya ini kalau tidur lalu kemudian kepala saya di bawah yang kanan ini, 5 menit saya tidak betah. 5 menit saya tidak betah. Kenapa? Terasa panas. Saya biarkan karena saya kira itu penyakitnya orang tua. Tapi ternyata suatu saat memuncak penyakit saya ini. Tanpa saya harus tidur begini sudah panas. Akhirnya saya disarankan untuk periksa di Jakarta, di rumah sakit primer yang ditangani oleh Dr. Daniel. Dr. Daniel itu adalah satu di antara 3 jagoan bedah kepala di Indonesia. Itu Dr. Daniel namanya, di rumah sakit primer. Saya datang di sana, diperiksa pakai alat-alat manual yang sederhana, tidak ketemu. Akhirnya saya dimasukkan ke MRI yang besar itu, dimasukkan di situ 30 menit. Sebetulnya tidak tersiksa karena di dalam itu ada musik. Lalu kemudian setelah 30 menit dikeluarkan, subhanallah. Ternyata menurut deteksi MRI itu, alat besar itu, di kepala saya bagian kanan
itu tumbuh daging, semacam tumor. Katanya dokter Daniel, tidak ada cara lain kecuali dibedah kepala ini. Saya tanya, kepala ini dibedah? Iya. Lalu kemudian nanti ada hasilnya enggak? Ya kita usahakan. Nah, coba kok sudah kayak gini kok diusahakan. Lalu risiko apa? Tak pikir risiko bayarnya mahal gitu. Memang iya risiko bayarnya mahal gitu kan. Tapi selain itu berisiko karena umur saya sudah lebih dari 65 tahun. Nah, saya putuskan sendiri. Kalau begitu dokter, Rasulullah dulu itu wafat umur 63. Saya sudah 65 lebih. Berarti sudah kelebihan 2 tahun. Nah, karena itu enggak usah lah, bilang. Ya sudah, umur saya 65 aja sudah cukup. Lalu kemudian si dokter Daniel bilang, jangan begitu Prof, usia ini penting, hidup ini penting, agar bisa masih lihat terangnya dunia ini, dia bilang. Lalu gimana? Kalau saya dibedah aku tidak sanggup, kecuali kalau ada yang mematikan dari luar. Katanya belum ada, ya harus dibedah. Saya lebih baik tidak usah dokter, sudahlah saya meninggal. Lalu kemudian dokter itu mengatakan, ayo Prof Imam konsultasi kepada senior saya, dokter senior saya. Kebetulan dokter saya akhirnya ya mau diajak konsultasi ke dokter senior ini. Setelah nyampe di rumah ternyata dokter senior itu adalah kenalan saya. Kenalan saya. Akhirnya diterangkan penyakit saya yang ada di kepala ini. Karena sesama dokter, maka gampang menjelaskannya. Setelah selesai, dokter Daniel disuruh kembali ke rumah sakit. Saya tinggal berdua. Setelah berdua itu saya diomongi gini, Prof Imam, tidak usah gelisah. Loh, gelisah kok dilarang? Oh, memang sudah sakit. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah galau, tidak usah sedih. Dokter itu pekerjaannya ya begitu Prof Imam. Dokter itu tugasnya adalah memeriksa dan ngobati. Meriksa, ngobati, meriksa. Kalau sembuh, kalau tidak sembuh ya diperiksa terus. Yang penting bayar kan begitu. Lalu gimana dokter? Ayo sekarang kita pergi ke orang yang bisa menyembuhkan. Jangan kepada orang yang hanya bisa meriksa dan ngobati, tapi kepada orang yang bisa menyembuhkan. Lalu saya tanya, siapa itu? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa menyembuhkan, Prof Imam. Kita memohon kepada Rasul. Saya lalu bingung, kenapa kalau memohon tidak kepada Allah? Dia bilang, Allah tidak ngurus Prof. Allah tidak ngurus kepalamu ini. Urusan-urusan manusia itu diserahkan kepada para pembantu. Pembantu itu bahasa Arabnya adalah Rasul. Ketika Prof Imam jadi rektor, urusan keuangan itu rektor 2, urusan akademik rektor 1, urusan administrasi kemahasiswaan rektor 3, kan tidak sama urus sendiri, diurus para utusan-utusan. Utusan itu namanya Rasul. Dia waktu begitu, gimana tapi kalau saya misalnya nekat memohon kepada Allah, nggak nyampe. Katanya enggak nyampe katanya. Allah itu maha suci. Yang bisa nyampe Allah itu hanya satu, ialah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril jadi beritahu untuk yakinkan saya. Ketika Mi'raj,
itu sampai kepada langit 7, berhenti di situ. Jibril, tinggi mana Jibril sama sampean? Lalu bagaimana caranya kepada Rasulullah? Memohon, ayo tak ajarin. Saya disuruh istighfar, disuruh syahadat, lalu disuruh untuk bersolawat. Kira-kira 5-6 menit. Setelah 5-6 menit berhenti. Gimana Prof Imam rasanya? Ya kok enak. Tapi kalau gitu pulang aja Prof, ke Malang. Saya pulang diantarkan supirnya ke airport lalu ke Malang. Nyampe di Malang, saya kok heran. Saya sudah bisa tidur lama, yang kanan itu di kiri. Dan saya sudah tidak merasa sakit lagi. Bahkan beberapa bulan kemudian diperiksa lagi sudah tidak ada penyakitnya. Sampai sekarang saya tidak pernah. Operasi tidak pernah apa. Lewat apa? Modal sholawat. Modal sholawat yang dipimpin oleh beliau tadi. Jadi sholawat jangan dikira sederhana lalu dianggap tambahan. Bukan. Bukan tambahan, intinya beliau tadi mimpin, beliau itu tadi. Jangan dibantah, karena ini pengalaman. Saya kan bercerita tentang pengalaman. Pengalaman pribadi kata beliau. Kemarin kan ada COVID. 2 tahun. Di Madura berapa tahun? Sama. COVID itu 2 tahun. Saya bilang sama jamaah saya kan ada masjid di rumah. Samping rumah saya itu ada masjid untuk sholat, untuk jamaah macam-macam, Jumatan, untuk sholat Id. Saya beritahu jamaah saya. Saya beritahu bahwa kalau ada gunung meletus sampai kemana? Mesti menjauh. Kalau ada banjir, mencari tempat yang tinggi. Kalau ada gempa, segera keluar rumah. Kalau hujan, agar tidak basah, kemana? Segera masuk rumah. Semua itu adalah agar selamat. Sekarang kalau ada COVID ini, yang ini pandemi ini, lalu mau pergi kemana? Wong pandemi itu seluruh dunia. Lalu pakai masker. Dokter-dokter itu tidak hanya masker, pakai itu seperti apa itu? Celongkroi kena itu, kena. Nah, jamaah saya, jamaah Jumat yang kira-kira jumlahnya 300, saya beritahu, di dunia ini memang tidak aman, tapi ada satu tempat yang aman. Tempat yang aman itu di mana? Kabarnya siapa? Adalah kabar dari Al-Quran. Inna awwala baiti wudhi'a lin-nasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana amin. Siapa yang masuk tempat itu aman. Ternyata ada tempat yang aman di dunia ini. Ialah di tempat yang disebut dengan Baitullah, yang ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah, yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Itu tempat aman. Tapi bagaimana kita ke sana? Kita jauh dari Pamekasan, sampai ke Mekah itu jauh. Maka dalam soal agama itu bisa dimudahkan, ialah lewat, ingat namanya lewat berhakikat. Orangnya di Malang, di Surabaya, di Pamekasan, tapi ingatnya sowan Rasulullah di Baitullah. Saya komando, kok tahu Prof Imam? Kalau lalu Rasulullah ada di Baitullah, kabarnya siapa? Kabarnya Al-Quran.
Di Quran dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Di tempat yang mulia itu, namanya adalah Baitullah, tandanya adalah Ka'bah. Tempat itu begitu penting sampai seluruh kitab suci menyebut nama tempat itu. Taurat nyebutnya jantung alam, Zabur menyebutnya pusat dunia, Injil menyebutnya sumbu alam, Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Di tempat itulah aman. Karena itu jamaah saya tak suruh sembunyi di tempat itu. Gimana caranya bersembunyi? Begitu mau tidur, memulai merebahkan badannya di tempat tidur ini, saya suruh untuk membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu sholawat sampai dia tertidur. Semua rasa-rasanya manut. Buktinya apa? Jamaah saya yang 2 tahun itu, satu saja yang tidak kena, satu saja tidak ada yang kena corona, apalagi mati. Satu saja tidak kena, apalagi mati. Kenapa? Karena bersembunyi di tempat yang aman. Masih dalam soal sholawat, saya ketika menjadi rektor punya mahasiswa itu dari 32 negara. Kalau dulu mahasiswa saya itu hanya dari sekitar Malang, Jawa Timur, yang dari Madura itu sudah dianggap orang asing. Dulu, lalu setelah itu ada 32 negara, 32 negara. Satu antaranya dari Rusia itu saya punya 29. Sebelum COVID itu saya ke Rusia 2 kali. Lalu kemudian saya karena alumninya sudah 29, dengar kalau saya di Moskow, dari berbagai kota itu datang. Termasuk saya ditemui oleh mufti Rusia. Mereka senang sekali saya datang ke Rusia. Bahkan yang saya kaget, itu mufti itu tanya, anak-anak muda Rusia itu kalau dididik di kampungnya sendiri, kok tidak berubah? Tapi begitu pulang dari Indonesia gitu kan, itu kok lalu kemudian tawadhu, sopan santun, ibadahnya itu tertib kepada guru, kepada orang tua, memuliakan. Itu cara mendidiknya gimana? Saya terangkan, sholawat seperti di sini. Sholawat, bilang. Apa enggak cukup dikasih kuliah? Enggak cukup. Kok dikasih kuliah? Jangankan yang dikasih kuliah, yang memberi kuliah. Disuruh membaca buku. Jangankan yang membaca, yang nulis buku saja tidak karu-karuan. Dituturi. Apa bisa orang itu dituturi? Coba yang kita ini sudah punya istri, punya suami. Siapa yang berhasil nuturi istrinya? Sampai ngenes kadang-kadang. Cepat tua itu karena nuturi istri. Istri juga begitu. Karena itu susah, memang manusia itu susah. Manusia itu susah. Tidak gampang. Lalu kemudian saya beritahu, sholawat ini. Sholawat nyambung hatinya itu dengan Rasulullah itu loh, nyambung. Manusia itu tidak bisa didik-didik ya. Sederhana itu sebetulnya tidak bisa, karena itu ya lewat pesantren yang itu diajak sholawat begini. Coba, saya ini kan sudah lama tuh hidup ini, kan bisa membuat kesimpulan. Oh sudah lama kok, umur 72 tahun itu kan sudah waktunya membuat kesimpulan. Coba kita lihat, kalau pendidikan itu bisa memperbaiki hati ini. Anak TK sama anak SD itu nakal mana?
SD, katanya ya SD, aku setuju. Dibanding SMP, SMP lebih nakal. Dibanding SMA, SMA. Dibanding S1, asalkan tidak diteruskan S3 karena di sini sudah ada 23 S3. Jadi makin tinggi jenjang itu makin. Yang bisa itu adalah di pondok pesantren seperti ini loh. Di pondok pesantren ini yang bisa. Kalau itu di sekolah-sekolah umum itu kan kepingin kapan aku lulus dan kapan aku bubar. Kalau di pesantren apa ada yang kepingin dang lulus selalu dang bubar. Kalau tatkala dikasih ijazah lalu kemudian apa itu namanya? Konvoi kemana-mana lalu dicoret-coret itu apa ada anak pesantren? Tidak ada. Yang memang di pesantren ini diajari dekat dengan Rasulullah, dengan Muhammad utusan Allah. Inilah sebetulnya yang bisa memperbaiki hati ini, karena itu ini tidak sederhana ini yang memperbaiki itu. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, coba kan? Yang mensucikan itu Rasulullah sebetulnya. Hanya lalu kemudian kita berdebat apa Rasulullah itu masih ada. Ya kalau itu jasadnya, jasmaninya yang sudah menjadi jasad sudah dimakamkan di Madinah itu, di Masjidil Nabawi itu, tetapi Rasul itu tidak pernah wafat. Karena itulah ketika beliau Mi'raj, sebelum berangkat itu sholat, beliau ngimami, yang diimami siapa? Adalah para nabi dan para rasul yang jumlahnya 124.313. Ketika Mi'raj, lalu beliau ketemu Nabi Adam, ketemu Musa, ketemu Isa, ketemu Ibrahim, padahal Adam sudah wafat sejak zaman dulu, tapi kok nongkrong di situ. Berarti beliau tidak wafat sebetulnya, seperti yang mulia Muhammad Samsul Arifin yang saya katakan tadi. Jadi Rasulullah itu masih sebetulnya. Dan itu kita ini akan tetap dibina kalau kita ini bersolawat seperti itu. Ini ekspresi kegembiraan saya ada di sini ini. Dan saya senang sekali ini pondok ini maju berkembang seperti ini, luar biasa. Lalu kemudian diteruskan oleh putranya. Lalu kemudian di sini apalagi saya lihat di sini bersatu ini. Pengasuh-pengasuh pesantren kala ada kegiatan seperti ini dihadirkan, lalu disebut namanya satu-satu. Luar biasa. Padahal di dunia itu yang paling sulit itu adalah menyatukan orang. Yang paling sulit menyatukan orang. Kok pondok pesantren ini berhasil gitu loh. Pondok pesantren di sini kok berhasil. Karena sholawat beliau tadi yang begitu indah ini. Ini luar biasa. Saya memang tidak pernah ngenyam pendidikan pesantren. Sekolah saya SD, SMP, SMA kepingin jadi dokter. Tapi lalu kemudian saya tidak jadi dokter karena saya oleh ayah saya disuruh sekolah di IAIN. Ternyata di IAIN ada jurusan bahasa Inggris. Akhirnya saya mengambil jurusan bahasa Inggris. Lalu kemudian S2-nya sosial politik. Lalu kemudian S3-nya juga sosial politik di Erlangga ini. Tapi walaupun saya tidak pernah ngenyam pesantren, saya mencintai pesantren. Saya menyenangi, saya mencintai pesantren, saya berkesimpulan bahwa yang bisa didik itu adalah pesantren. Saya ngomong begini bukan karena untuk menyenangkan. Bukan, untuk apa disenangkan, beliau sudah senang. Sebagai bukti bahwa saya senang, ketika saya menjadi rektor, maka kampus saya itu
Di tengah-tengah kampus saya dirikan pesantren. Semua mahasiswa saya wajibkan nyantri di dalam kampus ini. Saya jual waktu itu mobil saya karena waktu itu belum punya uang. Saya pakai untuk memulai membuat pesantren. Akhirnya banyak orang yang simpatik lalu kemudian membantu saya. Dalam waktu 1 tahun saya bisa membuat gedung yang bisa nampung 1.500. Lalu kemudian saya tambah lagi 2.000, sekarang itu 3.500 pesantren. Karena itu UIN Malang ini pesantren universitas pesantren. Saya bukan pamer di situ, saya hanya menunjukkan bukti bahwa saya ini adalah orang yang menyukai pesantren. Mengapa? Mendidik itu kalau tidak lewat pesantren, tadi saya katakan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena yang dididik itu manusia itu. Manusia itu sulit sekali diurus manusia itu. Paling sulit itu adalah ngurus menungso sebetulnya itu kan. Di dalam Al-Quran manusia itu disebut dengan beberapa sebutan. Ini saya jelaskan agar ngerti bahwa memang pesantren inilah yang untuk mendidik, yang bisa mendidik itu. Manusia itu di dalam Al-Quran disebut dengan beberapa sebutan. Disebut insan, disebut anas, disebut al-basar, disebut bani Adam. Mungkin juga masih ada sebutan lain, tapi yang saya sebut yang 4 ini. Keempat-empatnya ini menggambarkan bahwa manusia itu memang selalu berkonotasi negatif. Manusia itu selalu berkonotasi negatif. Coba insan aja. Nanti kalau semua tak uraikan jadi kepanjangan. Saya tidak jadi pulang. Disebut insan. Coba. Tidak selalu digandengkan dengan hal yang negatif. Innal insana li robbihi lakanut. Manusia itu kepada Tuhannya saja itu ingkar kan. Coba. Innal insana li robbihi lakanut. Innal insana layat gho. Manusia itu selalu berlebih-lebihan melampaui batas. Innal insana khuliqa halua. Berkeluh kesah. Tidak ada pengajian ngeluh kok lama tidak kaji. Ada pengajian kok enggak berhenti-berhenti. Manusia itu begitu. Innal insana lafi kusrin, selalu merugi manusia itu. Innal insana ladulmun mubin, dolim yang nyata, doluman jahula, dolim dan jahil. Kapuro jidala faturo do'ifa, kalau tidak salah ada 36. Satu yang bagus di surat At-Tin itu, lakot kolaknal insana fi. Tapi lalu segera diteruskan summa rodatna. Jadi memang manusia itu seperti itu. Manusia itu adalah hawa nafsu dunia setan. Hawa nafsu dunia setan itulah manusia itu sebetulnya. Hanya seringkali ustadz-ustadz yang di luar pondok pesantren ini, mungkin juga di tempatnya Pak Prof, sembrono, dikira insan ini bagus. Lalu kemudian dikasih nama membuat lembaga insan amanah. Insan amanah. Membuat itu apa itu? Insan cendekia. Berarti setan yang pinter. Kalau berdoa juga begitu, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan anak saya, santri saya, mahasiswa saya kelak menjadi insan kamil. Lowong insan itu jelek, kamil, sempurna. Untung Gusti Allah itu tidak ngabulkan. Ini karena tidak hati-hati sebetulnya. Hanya lalu seringkali sudah di mana-mana ada kitab itu.
Terserah, mungkin ada makna lain. Tapi yang saya baca di Quran, kok selalu dikonotasikan dengan negatif. Begitu juga kalau disebut Anas. Kalau disebut Anas selalu digandengkan dengan jin. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Laqad khalaqtul jinna wal insa. Banyak sekali kalau sudah bilang nas digandengkan dengan jin. Jadi kiai sampean itu mendidikkan temannya jin sebetulnya itu kan. Karena ini berat sekali itu. Pesantren ini berat karena itu harus bersatu. Dan alhamdulillah itu bisa bersatu kayak begini ini Yai, sampean sukses Yai. Sampean menjadi umat Muhammad. Yai menjadi calon penghuni surga yang mengajak seluruh santri-santri dan wali ma'asi muridnya kayak begini ini. Kalau disebut insan, coba, apa ada insan yang disuruh sholat? Tidak ada. Insan disuruh puasa? Tidak disuruh. Disuruh puasa nanti juga tidak puasa kalau insan itu. Disuruh zakat, disuruh haji, diseru masuk surga juga tidak, coba. Karena itu jangan jadi insan. Kiai ini di sini dengan gigi, tidak tahu siang, tidak tahu malam, tidak tahu pagi, tidak tahu sore, tidak tahu hujan, tidak tahu panas, adalah ingin ngajak mengubah insan ini dari insan menjadi mukmin, dari mukmin menjadi umat Muhammad. Jadi para santri semuanya ini akan diajak berubah oleh kiai dari insan menjadi umat Muhammad. Dan itu kalau sudah umat Muhammad dipastikan masuk surga. Karena itulah pondok ini tidak sembarangan. Kalau sekolah-sekolah kampus ini biasanya, kenapa kok sekolah di kampus, di perguruan tinggi? Agar dapat ijazah. Untuk apa? Untuk ngelamar pekerjaan. Untuk jadi buruh, coba rendahnya kayak gitu bayarnya mahal. Kalau di pesantren kayak begini ini, bukan untuk cari kerja, tetapi adalah untuk mencari orang-orang yang nanti dipekerjakan, menjadi pemimpinnya orang-orang yang bekerja. Itulah pesantren yang saya senangi. Dan itulah di dunia, apalagi di akhirat. Beliau ini mengantarkan kita semua mengubah diri dari insan menjadi umat Muhammad. Karena itulah kita syukuri, kita doakan sebelum tidur. Sebelum tidur itu kita memohon kepada Rasulullah agar lalu kemudian dimintakan kepada Allah manakala kita tidak mampu. Tapi ketika saya ngomong begini ini saya juga dikritik. Tidak boleh loh Pak Imam itu, kalau memohon itu harus langsung kepada Allah. Ada orang datang ke rumah saya ngomongi, katanya saya ini dari sisi berjuang di dunia, membuat sekolahan, kampus sudah banyak, masjid sudah, jangan-jangan saya ini katanya kepleset, kasihan. Akhirnya memberanikan diri datang ke rumah saya, Prof Imam, saya itu kalau lihat pekerjaan sampean, tugas-tugas sampean bagus sekali, kampusnya jadi bagus, tapi nanti kalau kepleset satu ini loh Prof Imam, apa itu? Prof Imam jangan marah ya. Oh enggak, saya senang apalagi soal agama. Apa itu? Wasilah itu tidak dibolehkan loh Prof Imam. Katanya wasilah itu tidak dibolehkan. Lalu saya bilang, memang saya ini belajar agama dari kerungu-kerungu, tak bilang itu. Dari denger-denger, tidak dari ngaji, dari denger. Lah aku ya dari denger, tak bilang. Yang saya dengar itulah yang saya amalkan. Lu Prof Imam dengernya dari mana? Ya dari mana-mana. Contohnya, ya kalau saya dengarkan adzan, sampean pernah adzan enggak? Ya tentu pernah Prof.
Kalau selesai adzan itu sampean berdoa enggak? Ya berdoa. Doanya itu gonta-ganti atau enggak? Ya enggak. Coba sampean mendoa setelah adzan. Kita suruh doa setelah adzan itu gimana? Aku tak kepingin dengarkan. Masa saya di sini doa, kok enggak baru-baru adzan enggak, aku biar krungu, tapi aku biar denger. Lalu dia ndak doa. Allahumma robba hadi da'wati tamah wa sholatil qaimah ati sayyidina Muhammadan lil wasilah. Loh, sampai ndak boleh wasilah. Kok sampean lalu kemudian mohon didatangkan Muhammad sebagai wasilah? Dia bilang, iya ya Prof Imam. Iya. Sudah sehari-hari ngomong lalu telat. Kan wabtagu ilaihil wasilata wajahitu fisabilihi la'allakum tuflihun. Seringkali orang-orang itu ngomong tapi tidak tahu yang diomongkan. Nah, di pondok pesantren tidak akan begitu, karena lalu sorokan satu-satu. Kalau belum bisa, belum dinyatakan lulus. Bukan seperti di sekolah pada umumnya, yang penting ditulisi 2 lembar sudah nilai A, 3 lembar dikasih A+, gitu kan. Yang penting kelewati, yang penting datang, begitu datang lalu diluluskan. Nah ini, terakhir, tadi pesan jangan lama-lama. Tapi kan kelihatannya belum ngantuk itu. Karena itu ada terakhir lah, yang terakhir. Saya ditanya, gimana Prof Imam, orang-orang santri itu di pesantren itu kok tenang? Tidak seperti kami gelisah, kata gitu. Kami kadang-kadang galau, tapi orang-orang pesantren ini kok saya lihat yang sugih ya tenang, apalagi yang sugih banget gitu kan. Yang enggak punya pun juga enggak gelisah, masih bisa tertawa gitu kan. Jadi apa saja bisa itu gimana? Kuncinya di mana? Nah, karena waktunya singkat, maka akan jawaban saya itu juga akan saya persingkat. Saya beritahu, orang pesantren itu ngerti rumah. Orang pesantren itu ngerti rumah. Mungkin sampean tuh yang enggak ngerti rumah. Rumah ini dalam agama itu begitu penting. Karena itu sampean jangan meninggalkan rumah. Manusia itu terdiri dari jasmani dan ruhani. Maka juga ada rumah jasmani, ada rumah ruhani. Rumah jasmani adalah rumah kita masing-masing ini yang juga harus kita tempati. Maka kalau kita tidak menempati rumah, rumah itu cepat rusak. Rumah yang tidak ditempati cepat rusak. Bukan rumahnya yang rusak, orangnya juga rusak. Kalau rumah itu tidak ditempati. Makanya kalau pergi dari rumah harus pamit. Kalau pergi dari rumah lalu tidak pamit, sebutannya juga jelek. Jadi minggat. Orang minggat itu kan orang pergi dari rumah tidak pamit. Bapak kok sudah lama tidak ada kemana? Minggat, itu kan jelek gitu. Istrimu kok sudah 2 minggu tidak kelihatan? Iya minggat jelek. Jadi apa? Jadi gelandangan. Hidupnya gimana? Bambu. Lalu kehidupannya seperti apa? Ya liar coba. Padahal apa saja yang disebut liar itu selalu membahayakan. Kucing liar, anjing liar, kuda liar, babi liar, rumput liar aja itu bikin mata enggak enak. Apalagi manusia liar. Pesantren ini ngajak kita ini jangan jadi manusia liar. Coba kalau di Surabaya, di Malang itu di perempatan jalan itu kan, ada anak yang bajunya hitam-hitam, yang ditindih itu tidak hanya telinganya, hidungnya ditindih, tidak punya pangkat lalu membuat pangkat sendiri pakai tutup botol, itu kan orang liar itu orang liar. Nah itu sebetulnya hanya liar dari perspektif dari sudut jasmani.
Ada lagi rumah yang dibuatkan oleh Allah, ialah rumah rukani. Yang tadi inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakan, itu tadi adalah rumah rukani. Rumah rukani ini itu juga harus ditempati. Kapan menempatinya? Setiap hari. Kapan setiap hari? Itu adalah 5 waktu sehari semalam. 5 kali sehari semalam harus menghadap ke rumah ruhani. Adalah kiblat, adalah Baitullah. Itulah rumah ruhani. Semua santri warga pesantren 5 kali sehari semalam diajak untuk menghadap ke rumah ruhani. Dan apalagi kalau para kiai biasanya paham, tidak saja menghadap, tetapi hatinya, ingatannya harus berada di rumah itu. Sowan Rasulullah agar disampaikan kepada Allah untuk mendapatkan kasih sayangnya. Dan ketika kita merasa berada di rumah rukani itu, maka di surat Al-A'raf ayat 43 mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, aku cabut apa yang ada di dalam dada min ghillin. Di mana menyabutnya? Tajri min tahtihimul anhar, penyakitnya dicabut. Itulah sebabnya dikatakan juga inna sholata tanha anil fasha wal munkar, karena penyakitnya sudah dicabut. Karena itulah para santri ini baik jasmani dan ruhani selalu ada di rumah. Dan para santri warga pesantren inilah semuanya tidak berpenyakit, sehat. Karena sehari-hari penyakitnya dicabut oleh Allah. Ketika mereka semua diajak oleh kiai, tubuhnya, jasmaninya ada di pesantren di Pamekasan, tapi 5 menit sampai 7 menit, 10 menit hatinya diajak sowan Rasulullah. Kita tadi diajak sowan Rasulullah oleh beliau ini, nikmat sekali. Maka lalu kemudian walaupun ceramah ini agak panjang, tidak ada yang ngantuk. Karena baru diajak sowan Rasulullah. Itulah yang bisa saya sampaikan, terlalu panjang, saya mohon maaf. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara pada malam hari ini ditutup, akan ada pemberian kenang-kenangan. Kenang-kenangan yang pertama akan diberikan langsung oleh pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar, Sayyidul Jad Raden Kiai Haji Hasbullah Muhammad LC, yang akan diberikan kepada Guru Besar Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan.